Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada faslun fasal fi bayani iddati syaddati fil fatihati wa mahalliha. Jadi fasal ini menjelaskan tentang iddati syaddad, yaitu jumlah syaddad, tasdid fil fatihati di dalam surah Fatihah, wa mahalliha, dan menjelaskan tentang tempatnya tasdid yang ada di dalam surah Fatihah. Kemudian kata beliau, tasdidatul fatihati arba'a asyarata. Tasdidatul Fatihah, adapun tasdid yang ada dalam surah Fatihah itu arba'ata asyrata, ada 14. Jadi tasdid yang ada di dalam surah Fatihah itu ada 14. Fatashdidu bismillah fauqal lam wahidun. Fatashdidu bismillah, adapun tasdid pada kalimat bismillah fauqal lam, yang berada di atas huruf lam, bismillah, itu wahidun, itu tasdid yang pertama. Wa tasdidur rahman, dan adapun tasdid ar-rahman fauqar ra, yang berada di atas huruf ra, itu tsanin, itu tasdid yang kedua. Wa tasdidur rahim, adapun tasdid pada kalimat rahim fauqar ra, yang berada di atas huruf ra, itu tsalithun, itu tasdid yang ketiga. Wa tasdidu alhamdulillah fauqal lamil jalalah rabiun, adapun tasdid pada kalimat alhamdulillah yang berada di atas lam jalalah, lam lafaz Allah, alhamdulillah, itu rabiun, itu tasdid yang keempat. Wa tasdidu rabbil alamin, dan tasdid pada kalimat rabbil alamin fauqal ya, yang berada di atas huruf ya, itu khamisun, itu tasdid yang kelima. Wa tasdidur rahman, adapun tasdidnya kalimat ar-rahman fauqar ra, yang berada di atas huruf ra, itu sadisun, tasdid yang keenam. Wa tasdidur rahim, adapun tasdid pada kalimat ar-rahim fauqar ra'i, yang berada di atas huruf ra, itu sabiun, itu tasdid yang ketujuh. Wa tasdidu malik yaumiddin fauqad dal thaminun, adapun tasdid pada kalimat malik yaumiddin fauqad dal, yang berada di atas huruf dal, itu thaminun, itu adalah tasdid yang kedelapan. Wa tasdidu iyyaka na'budu fauqal ya tasiun, dan adapun tasdid pada kalimat iyyaka na'budu fauqal ya, yang berada di atas huruf ya, itu tasiun, itu tasdid yang ke-9. Wa tasdidu wa iyyaka nasta'in fauqal ya, yang berada di atas huruf ya, itu asyirun, itu adalah tasdid yang ke-10. Falau khaffafal ya'ah min iyyaka, seandainya musalli meringankan huruf ya min iyyaka, dari kalimat iyyaka, artinya kalimat iyyaka ya-nya tadi tidak diberi tasdid sehingga dibaca iyyaka tanpa tasdid, maka lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya. Fawajib alaihi, maka wajib atasnya i'adatuha, wajib atas musalli mengulangi bacaannya. Jadi bacaannya harus diulangi. Wa kadza, begitu juga tidak sah apa sholatuhu, sholatnya, in ta'ammada, jika dia sengaja membacanya, wa alima, dan dia mengetahui enggak bolehnya, maka sholatnya tidak sah. Wa in qasadal makna, dan jika dia bertujuan membaca iyyaka tadi, tujuannya adalah makna iyyaka tanpa tasdid, maka kafaro, maka dia menjadi kafir. Kenapa bisa menjadi kafir? Li'anna iyyaka, karena makna iyyaka tanpa tasdid
itu maknanya adalah dau'us syamsi, sinar matahari. Sehingga makna iyyaka na'budu tanpa tasydid itu adalah maknanya kami menyembah sinar matahari. Oleh karenanya hendaknya tasydid yang ada dalam surah Fatihah ini semuanya diperhatikan, terutama pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma law syaddatal mukhaffafah, adapun seandainya musalli mentasydidkan huruf yang tanpa tasydid, yang tidak ditasydid itu ditasydidkan, maka asa'a, maka dia telah berbuat buruk, wa ajza'ahu, dan hal itu sudah mencukupinya. Artinya tidak masalah, enggak masalah itu. Kemudian wa tasydidu ihdinas siratal mustaqim. Adapun tasydid yang berada pada kalimat ihdinas siratal mustaqim fauqas shad, yang berada di atas huruf shad, itu hati asyara, itu tasydid yang ke-11. Wa tasydidu siratal ladzi fauqal lam tsani asyara, dan tasydid yang ada pada kalimat siratal ladzi fauqal lam yang berada di atas huruf lam itu tsani asyara, itu tasydid yang ke-12. Kemudian wa tasydidu an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fauqad dad wal lam tsalitsa asyara wa rabi'a asyara. Jadi tasydid yang ada pada kalimat an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yang berada pada huruf dad, yang berada di atas huruf dad dan di atas huruf lam, itu adalah tasydid yang ke-13 dan tasydid yang ke-14. Jadi tasydid yang ada di dalam surah Fatihah itu semuanya jumlahnya ada 14. Kemudian kita masuk pada fasal baru, faslun, fasal fi bayani mawadhi'i raf'il yadaini. Jadi fasal ini menjelaskan tentang tempat-tempat mengangkat kedua tangan. Mana saja tempat-tempat yang disunahkan bagi musolli mengangkat kedua tangannya. Yusannu disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Jadi disunahkan musolli mengangkat kedua tangannya ketika sholat itu pada 4 tempat. Wa huwa, adapun mengangkat tangan itu min sunanil hayat, itu diantara kesunahan hayat. Jadi kesunahan di dalam sholat itu ada 2. Yang pertama sunnah hayat, yang kedua adalah sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu adalah kesunahan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika sholat. Akan tetapi ketika musolli tidak melakukannya, tidak melakukan sunnah hayat, maka tidak berdampak apa-apa. Berbeda dengan sunnah ab'ad. Nah, kalau sunnah ab'ad, maka ketika musolli lupa mengerjakannya atau tidak mengerjakannya, maka disunahkan baginya melakukan sujud sahwi. Yang insya Allah semuanya akan dibahas nanti pada tempatnya. Sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Jadi mengangkat tangan ini termasuk daripada sunnah hayat. Wa hikmatu raf'il yadain, adapun hikmah mengangkat kedua tangan fi sholati, di dalam sholat, kama qalahu Syafi'i, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hikmahnya adalah ta'zimuhu, mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi hikmah dari mengangkat kedua tangan itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu, di mana jamaah musolli menggabungkan
baina i'tiqadil qalbi, antara keyakinan hati, wa nutqil lisan, dan menggabungkan antara ucapan lisan, wal mutarajjam anhu, dan perkara yang diterjemahkan anhu daripada hati, wa amalil arkan, dan menggabungkan antara amal arkan anggota-anggota tubuh. Jadi hatinya meyakini bahwasanya Allah Maha Besar, lesannya mengucapkan takbir, dan tangannya mengangkat kedua tangan. Itu hikmah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Wakil ada lagi yang mengatakan hikmah daripada mengangkat tangan adalah al-isyaratu, yaitu mengisyaratkan ila tarhima siwahu, kepada tarhi ini maknanya adalah membuang, masiwahu segala sesuatu siwahu selain Allah SWT. Jadi hikmah daripada mengangkat kedua tangan adalah al-isyaratu, mengisyaratkan ila tarhima, kepada membuang segala sesuatu siwahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk yang ada di dalam hati kita semuanya dibuang, yang hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbali bil kulliyatihi ala salatihi, dan mengisyaratkan kepada menghadap secara total ke atas sholatnya. Wakil dan dikatakan hikmah mengangkat kedua tangan tadi adalah al-isyaratu ila raf'il hijab, yaitu mengisyaratkan kepada mengangkat hijab, tabir, tutup, bainal abdi, yang ada antara hamba, wa baina rabbihi, dan antara Tuhannya. Wakil dan ada yang mengatakan lagi ghairu dzalika, selain itu. Alhasil hikmah mengangkat tangan itu banyak. Kemudian ahaduha yang pertama dari 4 tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangan tadi adalah inda takbiratul ihram. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ini disunahkan mengangkat kedua tangan. Fayabtadi'u, maka hendaknya memulai siapa musalli ar-raf'ah, mengangkat tangan, fiha, pada takbir. Nah, mengangkat tangannya tadi, dia mulai ma'abtida'i takbir, bersama permulaan takbir. Wa yunhihi, dan dia menyudahi, hi mengangkat tangan, mantihaihi, bersama selesainya takbir. Jadi mengangkat tangan tadi itu ketika permulaan takbir. Ketika permulaan takbir tangannya diangkat, dan dia menyudahi daripada mengangkat tangan tadi ketika takbirnya selesai. Jadi bareng-bareng. Ketika takbir tangannya diangkat, selesai takbir tangannya juga sudah selesai daripada diangkat. Wa qala al-Mahalliyu, dan telah berkata siapa al-Mahalli, yaitu Jalaluddin al-Mahalli, Imam Mahalli, beliau mengatakan wa yukabbiru, dan hendaknya musolli bertakbir ma'ahati yadaihi, bersama menurunkan kedua tangannya. Jadi kalau menurut Imam Mahalli, tangannya tadi diangkat dulu sampai sejajar dengan dua pundak, diangkat dulu, belum bertakbir. Kemudian ketika sudah tangan tadi sejajar dengan dua pundak, ketika itu dia takbir sambil tangannya diturunkan. Sudah diangkat, Allahu Akbar. Nah, ketika takbir tangannya diturunkan. Ini menurut Imam Mahalli. Wa qala al-Bajuri, dan berkata Imam Bajuri, fabtida'uhuma, adapun memulai kedua tangan tadi, memulai mengangkat kedua tangan tadi, itu kadzalika, itu seperti itu. Artinya
bersama dengan permulaan takbir. Jadi mengangkat kedua tangan tadi bersama dengan permulaan takbir. Fama yaqaul an, kata beliau, kata Imam Bajuri, fama yaqaul an, maka adapun apa yang terjadi sekarang, minar raf'i daripada mengangkat tangan qabla takbir, sebelum takbir, itu khilafus sunnah, itu menyelisihi sunnah. Jadi yang dipraktekkan oleh Imam Mahali tadi, kata Imam Bajuri, itu menyelisihi sunnah. Wa in fa'alahu katsirun min ahli ilmi, meskipun telah melakukannya hal itu banyak daripada ahli ilmu. Intaha, selesai perkataan Imam Bajuri. Wa sunnatu, dan adapun kesunahan mengangkat tangan itu tahsulu, itu bisa berhasil bi ayyi raf'in kana, dengan mana saja mengangkat. Artinya tidak harus sampai ke atas. Akan tapi mengangkat sedikit saja itu sudah menghasilkan sunnah, mendapatkan kesunahan mengangkat tangan. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya mengangkat kedua tangan adalah ayyarfa'a kafaihi, hendaknya seorang itu mengangkat kedua telapak tangannya muqabila mangkibaih, sejajar dengan dua pundaknya. Wala tabtulu sholatu bihi, dan sholatnya tidak menjadi batal bihi, dengan sebab mengangkat tangan. Wa in dhamma ilaihi, meskipun dia menggabungkan ilaihi kepada mengangkat tangan fi'lan tsalitsan, perbuatan yang ketiga, ma'atawali, bersama terus menerus, bersama berturut-turut. Jadi mengangkat tangannya tadi meskipun diulang-ulang berturut-turut, maka itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Li'anna dzalika, karena mengangkat tangan itu matlubun, itu adalah perkara yang dianjurkan. Afadahu Asyarqawiyyu, telah memberi faidah yang demikian itu siapa? Asyarqawiyyu, Imam Asyarqawi. Nah, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.